Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Marhumah Surah, dosen di jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta. Di jurusan Teknik Mesin ini, saya diberi tanggung jawab untuk mengampu mata kuliah Statistika dan Matematika Terapan 1 pada semester ganjil, serta juga Matematika Terapan 2 pada semester genap. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah Matematika Terapan 2 dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Matematika Terapan 2 merupakan mata kuliah dasar umum atau MKDU yang diberikan kepada mahasiswa program studi Teknologi Rekayasa Konversi Energi jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS teori yang diberikan pada semester 2 dan merupakan lanjutan dari mata kuliah Matematika Terapan 1. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa mengenai pengetahuan dan konsep-konsep matematis yang banyak diaplikasikan pada bidang teknik, khususnya di bidang teknik konversi energi. Selanjutnya, untuk materi perkuliahan yang dipelajari selama 1 semester ini pada mata kuliah Matematika Terapan 2 diantaranya adalah persamaan diferensial, baik itu orde pertama maupun orde kedua, serta juga transformasi yang banyak digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam persamaan diferensial. Di antaranya ada transformasi Laplace dan juga transformasi Fourier, serta juga penerapannya pada bidang teknik konversi energi, khususnya pada konsep rangkaian listrik, sistem gerak pegas, dan juga gelombang suara. Selanjutnya, untuk kemampuan akhir mahasiswa yang diharapkan dapat dilihat berdasarkan capaian pembelajaran prodi maupun capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, untuk CP prodi yang dibebankan pada mata kuliah diukur pada 3 aspek. Yang pertama, pada aspek sikap, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian yang kedua, pada aspek pengetahuan, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis sains alam, aplikasi matematika rekayasa, rekayasa teknik energi, sains rekayasa, dan penerapan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perencanaan sistem energi. Selanjutnya, yang ketiga, pada aspek keterampilan khusus. Mahasiswa mampu menerapkan matematika, sains alam, dan prinsip rekayasa ke dalam prosedur, proses, sistem, atau metodologi rekayasa terapan untuk menyelesaikan masalah pada bidang keahliannya, yaitu operasi dan pemeliharaan mesin, konversi energi, konservasi energi, dan smart energy system. Kemudian untuk CPFK-nya sendiri, mahasiswa memiliki pengetahuan dan kemampuan menerapkan pengetahuan matematika dalam memahami dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan bidang teknik. 3 referensi utama yang digunakan selama pembelajaran mata kuliah Matematika Terapan 2 diantaranya ada buku Engineering Mathematics oleh Case-Roth and Dexter, kemudian buku Kalkulus dan Geometri Analitis oleh Purcell and Farber, kemudian ada Diktat Ajar Matematika Terapan 2 oleh Indriani Rebet. Sistem pembelajaran dalam kelas Matematika Terapan 2 dilakukan dalam 3 bentuk yang berbeda, yaitu kegiatan belajar terbimbing, terstruktur, dan belajar mandiri. Untuk kegiatan belajar terbimbing dan terstruktur, kita lakukan secara luring di dalam ruang kelas, sedangkan untuk kegiatan belajar mandiri, kita lakukan secara daring melalui platform e-learning untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi terkait mata kuliah Matematika Terapan 2. Kemudian metode pembelajaran dalam kelas Matematika Terapan 2 dilakukan dalam bentuk Case-Based Learning Method atau CBL. Metode ini lebih berfokus pada peran serta keaktifan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah-masalah nyata berbentuk studi kasus yang masih relevan dengan materi terkait, dimulai dari studi kasus yang masih sederhana hingga dilanjutkan sampai studi kasus yang bentuknya lebih kompleks. Untuk evaluasi penilaian dalam kelas Matematika Terapan 2 diukur dalam 4 indikator. Yang pertama ada aktivitas partisipatif sebesar 50% sebagai bentuk asesmen harian yang digunakan untuk mengukur keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi maupun problem solving selama pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua ada tugas dan kuis sebesar 20% yang diberikan pada setiap akhir bab perkuliahan. Kemudian yang ketiga dan keempat berbentuk ujian tertulis dalam bentuk UTS sebesar 15% dan UAS sebesar 50%. Dengan total keseluruhan sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah Matematika Terapan 2 untuk mahasiswa program studi Teknologi Rekayasa Konversi Energi jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan secara luring di dalam ruang kelas.
Selamat menyaksikan. Oke, baik teman-teman, saya buka dulu kelas hari ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lemes banget, udah pada sarapan belum? Udah ya? Harus semangat dong, saya ulang ya salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini diberikan kemudahan dan lancar. Berdoa untuk kehidupan masing-masing, dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Kita masuk kembali di kelas matematika terapan 2 ya teman-teman. Ini udah masuk pertemuan keberapa nih? 9 ya. Berarti kita udah melewati setengah semester. Kan kemarin baru UTS ya? Hari ini seperti yang saya kemukakan di awal pertemuan, kan materi perkuliahan selama 1 semester ini tentang persamaan diferensial dan aplikasinya di rangkaian listrik, di pegas, kemudian nanti ada transformasi Laplace maupun Fourier ya untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Nah, sebelum kita masuk ke materi aplikasi, kan teman-teman sebelumnya sudah belajar apa itu persamaan diferensial ya dan cara-cara menyelesaikan. Jadi sebelum kita lanjut materi hari ini, saya mau review dulu nih. Kira-kira teman-teman masih ingat gak tuh materi-materi yang kita pelajari selama 8 pertemuan sebelumnya? Pertama dari definisinya dulu. Ada yang masih ingat gak? Apa sih itu persamaan diferensial? Mau coba jawab, Bu? Oke, boleh Kak. Jadi persamaan diferensial itu adalah persamaan yang memuat diferensial. Jadi besaran yang nilainya dapat berubah-ubah gitu. Oke, besaran yang nilainya berubah-berubah. Bisa berikan contoh nyatanya? Contohnya itu kayak di pegas. Jadi kalau pegas dia nanti punya beban, nilainya kan bakal tetap. Tapi kalau bebannya dilepas, nanti kan pegasnya bakal berubah-berubah. Nah itu contohnya sama kayak persamaan diferensial. Jadi simpangannya bakal berubah-ubah terus. Oke, iya, betul banget kan ya. Jadi contohnya itu ada pegas, kita punya beban. Ketika bebannya ditarik, kan dia goyang-goyang ya. Iya. Nah berarti posisi bendanya berubah-berubah. Nah nanti model si persamaan simpangannya atau posisi bendanya yang bisa dimodelkan dengan persamaan diferensial. Oke. Nah, terus kan kalian udah belajar klasifikasi PD ya. Ada orde 1, 2, dan seterusnya. Di sini saya punya 3 contoh PD. Ada yang bisa mengklasifikasikan nggak? Dia termasuk orde 1 kah, 5 kah, atau yang lain? Oke, Rizal, silahkan. Yang pertama itu PD orde 1, Bu. Karena dia di diferensialnya itu pangkatnya 1. Oke. Nah, kalau yang di bawahnya itu orde 2 karena diferensial pangkat 2. Yup. D pangkat 2 Y per dt kuadrat. Oke. Terus yang terakhir itu pangkatnya 3, itu orde 3. Oke, sip, betul banget Rizal. Jadi klasifikasi PD itu berdasarkan pangkat pada diferensialnya ya, atau pada DY dt. Kalau pada contoh yang ketiga, di sini ada pangkatnya 3, berarti dia orde ke 3. Oke, bisa yang lain? Bisa. Oke. Nah, setelah kita tahu nih, oh ada orde pertama, orde kedua, yang kita pelajari, kalian bisa nggak mencari penyelesaiannya? Bisa nggak? Bisa. Gimana? Orde 1 dulu deh. Orde 1 penyelesaiannya gimana? Ada apa aja? Pemisahan, linier, homogen, Non homogen. dan langsung, integral langsung. Jadi total ada 5. Untuk PD orde 1. Oke. Terus PD orde 2, ada apa aja solusinya? Homogen. Yang homogen gimana? Ada kondisi 1, 2, 3. Oke. Kondisi 1 ketika pangkatnya itu real, akarnya real, bilangannya juga sama. Oke, kondisi 1. Kondisi 2, Bilangannya real akar dan sama. akar dan real sama. Oke, kondisi 3, Bilangannya ada kompleks. bilangan kompleks. akar bilangan kompleks. Oke, jadi itu penyelesaian pada orde 1 dan 2 gitu ya. Nah, itu nanti akan kita pakai pada aplikasi di rangkaian listrik. Jadi kalau kita punya pemodelan pegas atau rangkaian listrik yang arus-arusnya berubah, kita mau mencari berapa sih besar persamaan arus
ataupun berapa sih posisi simpangan benda pada pegas dengan memodelkan pada bentuk persamaan diferensial. Nanti solusinya seperti apa? Nah, kita lihat dulu, oh dia PD apa? Apakah dia linear? Apakah dia PD order 2 homogen? Baru kita cari solusi. Seperti itu, ada gambaran nggak untuk perkuliahan kita ke depannya? Oke, sip. Mantap. Oke, teman-teman, kita lanjut untuk rangkaian listrik dengan menerapkan persamaan diferensial. Di sini saya beri gambaran rangkaian listrik dengan komponen lengkap ya. Jadi ada generator. Ini biasanya simbolnya kan kalian gunakan V ya. Tapi bisa juga pakai E, itu sama aja. Dia menunjukkan baterai atau generator berapa sih besar sumber tegangan yang diberikan. Kemudian ada komponen R, apa itu R? Resistor, satuannya ohm. Ada L, induktor, satuannya oke. Ada C, satuannya oke. Nah, nanti si sumber tegangan ini itu ada 3 macam. Yang pertama tegangan searah atau dikenal dengan istilah DC atau direct current. Yang kedua ada bolak-balik atau AC. Nah, selain itu juga bisa sumber tegangan yang lain. Jadi biasanya nanti kalau yang searah dia bentuknya konstan, 20 volt, 30 volt. Kalau yang bolak-balik dia biasanya bentuknya sinusoida, jadi fungsi sin atau fungsi cos, benar. Kemudian sembarang fungsi yang lain biasanya yang paling banyak digunakan fungsi eksponensial. Jadi nanti ada 3 sumber tegangan dengan fungsi yang berbeda. Nah, nanti ketika saklar kita tutup kan ada arus yang masuk ya. Nah, karena di situ ada rangkaian RLC yang konsepnya dia adalah menghambat si arus atau menghambat tegangan, berarti kan arus yang masuk dia akan mengalami penurunan tegangannya. Nah, penurunan tegangan itu akan menyebabkan beda potensial pada masing-masing komponen, baik pada R, L maupun C. Nah, dalam fisika beda potensial pada rangkaian listrik itu dikenal dengan 2 hukum, ada hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Oke, sebelum masuk ke hukum Ohm, hukum Kirchhoff dulu. Ada yang tahu bunyi hukum Kirchhoff 1 dan 2? Oke, Kira nih. Untuk hukum Kirchhoff 1 itu arus masuk sama dengan arus keluar, dan hukum Kirchhoff 2 itu jumlah arus di semua loop sama dengan 0 atau persamaannya itu VR tambah VL tambah VC sama dengan V. Oke, sip, mantap Kirani. Jadi seperti yang Kirani tadi sampaikan ya. Jadi hukum Kirchhoff 2 itu total tegangan pada masing-masing komponen RLC itu sama dengan besarnya tegangan pada si generator. Nah, nanti konsep ini akan kita pakai pada penyelesaian bentuk rangkaian listriknya. Oke, jadi selain hukum Kirchhoff berlaku juga tadi hukum Ohm. Nah, hukum Ohm itu ada pada masing-masing komponen. Pada komponen R, hukum Ohm-nya itu menyatakan bahwa beda potensial dia sebanding dengan kuat arus, atau E sama dengan I kali R. Pada komponen L atau induktor, beda potensial itu sebanding dengan perubahan arus, atau notasinya dI per dt. Oke. Untuk komponen C atau kapasitor, si beda potensialnya dia sebanding dengan muatan atau Q ya. Secara notasinya E sama dengan seper C kali I. Di mana ada nih hubungan antara muatan dan arus, yaitu bahwa arus atau I itu sama dengan perubahan si muatan, atau secara matematisnya I sama dengan dI per dt. Oke, nah sekarang kita masuk ke rangkaiannya nih, yang mau kita selesaikan dengan persamaan diferensial. Ada 4 rangkaian yang mau kita pelajari ya. Ada rangkaian RL, Oke, untuk hari ini materinya kita bahas yang RL terlebih dahulu. Sisanya kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, rangkaian RL seperti yang teman-teman lihat di sini ya. Kita punya komponennya 2, ada resistor dan induktor. Nah, membentuk persamaannya mungkin akan lebih kelihatan jelas kalau masuk ke contoh kasus ya. Jadi saya langsung pakai yang contoh di depan ini. Saya punya rangkaian listrik dengan resistornya sebesar 10 ohm. Kemudian induktornya 2 Henry ya. Oke. Tadi hukum Kirchhoff 2 bunyinya jumlah arus sama dengan
Oke, berarti jumlah di R ditambah jumlah di L. L, dia akan sama dengan V. V atau E ya. Oke. Hukum Ohm 1 pada R bunyinya I kali L. Hukum Ohm 2 pada induktor bunyinya E fungsi ininya ya, tegangannya. Oke, kita tulis dulu lah E. Yang diketahui I yang mau kita cari R-nya berapa? 10 ditambah L-nya berapa? 2. I-nya juga mau kita cari sama dengan E tegangannya sebesar 40 volt gitu ya. Atau kalau ini kita pindah depan, kita punya persamaan 2 DI dt ditambah 10I sama dengan 40. Kalau kita bagi kedua ruas dengan 2, kita peroleh hasilnya adalah D per dt ditambah 5I sama dengan 20. Nah, kalau teman-teman perhatikan bentuk ini, dia termasuk PD orde berapa? Orde 1. Kenapa kira-kira orde 1? Karena pangkatnya 1. Karena pangkatnya 1. Pangkat di D. DIDP. Oke. Kalau PD orde 1 kan ada banyak ya, kemarin ada 5. Dia memenuhi bentuk yang mana nih? Linear. Oke, PD orde 1 linear. Berarti dia punya P dan dia punya Q ya. P-nya berapa? P-nya 5. P-nya 5, Q-nya 20. Q-nya 20. Sampai sini bisa? Bisa, Bu. Oke. Nah, PD orde linear kan kemarin kita udah belajar ya cara menyelesaikan PD orde linear. Jadi saya mungkin review singkat aja ya. Jadi P-nya kan tadi adalah 5 dan Q-nya adalah 20. Nah, kalau kita masukkan cara penyelesaiannya, kan kita cari yang pertama adalah integral PdX. Karena di sini terhadap T, berarti kita ganti PdT. Oke. P-nya tadi berapa? 5. Berapa integral 5? 5T. Oke. Selanjutnya kita cari ke solusinya. Ada yang masih ingat solusi umum PD linear? Integral PdX dikali Y Oke. sama dengan integral I dikali X. Oke, sip. Kalau kita masukkan P dan Q-nya, kalian akan dapat E pangkat 5TI sama dengan sekian gitu ya. Nanti kalau diselesaikan, kita dapat persamaan akhir arusnya adalah 4 plus C E pangkat min 5TT. Ini bisa atau masih ada yang bingung sampai sini? Ibu, aku mau tanya, itu buat hasil akhirnya itu kan persamaannya masih memuat C ya, Bu? Setahu aku kan C itu adalah konstan. Nah, itu bisa diubah lagi atau dibiarin aja, Bu? Oke, bagus banget Bunga pertanyaannya. Jadi kalau yang kemarin kan kita belajarnya cukup sampai sini ya. Kalian punya persamaan masih memuat konstan. Nah, kalau pada rangkaian arus kan kita sudah berikan besarannya ya, R-nya berapa, L-nya berapa. Nah, kita perlu cari nih si konstannya itu berapa. Nah, kalian bisa cari dengan informasi sebelumnya nih yang saya kasih. Bahwa pada saat T0 atau detik ke-0, dia besar arusnya adalah 0. Nah, ini bisa kalian masukkan ke persamaan yang di sini. Ketika T-nya 0, arusnya sebesar 0. Kalau dimasukkan, nanti kalian dapat nih, oh C-nya sebesar minus 4. Kalian balikin lagi ke persamaan yang awal. Jadi sekarang kita punya persamaan, solusi khususnya, solusi dari arus sama dengan 4 dikurang. Nah, iya. Jadi nanti solusi akhirnya jangan masih ada konstan, tapi dia perlu dicari nilainya berapa sih konstan itu. Nanti kalian bisa cari oh berapa arus kedua atau pada detik kedua, kalian masukin T-nya, kalian ganti 2. Arus pada detik ke-1, kalian masukin T-nya 1 dan seterusnya. Oke, karena tadi teman-teman sudah paham semuanya dan nggak ada pertanyaan, berarti kita lanjut ke studi kasus ya. Di sini saya punya 3 rangkaian RL dengan fungsi tegangan yang berbeda-beda. Yang pertama dia fungsinya konstan, yang kedua dia fungsinya kosinus atau sinusoida, dan yang ketiga dia fungsinya eksponensial. Nah, silakan teman-teman membentuk kelompok, satu kelompok 3 orang ya, untuk menyelesaikan studi kasus yang saya berikan ini.
boleh bentuk dulu kelompoknya. Udah selesai semuanya? Udah pada selesai belum? Oke, kalau udah kita bahas ya. Mungkin saya minta salah satu kelompok buat bahas salah satu dari studi kasus yang di depan. Siapa yang mau maju? Pak Tuan, oke. Perwakilan kelompok berapa ini? Kelompok pojok aja. Kelompok pojok, oke boleh lah. Silakan Pak Tuan. Nah, jadi di sini kan kita punya suatu rangkaian RL, R-nya itu 50 ohm, L-nya itu 0,1 Henry. Nah, kita masukin ke persamaan umum PD order dari hukum ohm rangkaian RL. L-nya itu kan 0,1, kita masukin 0,1, R-nya itu 50. Nah, E-nya itu sama dengan E minus T. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini kan dalam persamaan diferensial itu menggunakan linear, cara linear. Cara linear itu mempunyai syarat yaitu DI/dt-nya harus 1 dan mempunyai P. P-nya itu bisa dalam bentuk koefisien dari X. Oke. Nah, jadi kan DI/dt-nya harus 1, jadi kita harus bagi 0,1 biar jadi 1. Jadi hasilnya DI/dt ditambah 500i sama dengan 10 E pangkat minus T. Nah, untuk penyelesaian linear itu kan kita harus mencari integral P dan harus cari Q-nya. Q-nya kan kita 10 E pangkat minus T. Nah, P-nya itu kan 500. Nah, integral dari 500 kan 500 T. Karena di sini variabelnya T. Nah, kita masukin ke penyelesaian dari linear yaitu E integral P dt dikali I sama dengan integral Q dikali E integral P dt. Kita masukin integral P dt itu integral P dt itu 500T, jadi E pangkat 500T dikali I sama dengan integral 10 kali E minus T dikali E pangkat 500T. Nah, jadi kita di sini kan ada E kan, karena kita mau mencari I, kita bagi E pangkat 500T di kedua sisi, di kedua ruas. Jadi hasilnya itu I sama dengan 10 per 499 E pangkat 499T plus C. Nah, kita dapat persamaan arus terhadap waktu itu 10 per 499 E pangkat minus T ditambah C E dikali E pangkat minus 500T. Nah, arus terhadap waktu 0 itu sama dengan 0, jadi kita masukin, karena arus terhadap waktu 0 sama dengan 0 sama dengan masukin yang hasil kita diketahui ini, masukin ke sini. 0 E pangkat 0 itu kan 1. Nah, E pangkat 0 di dalam C juga kan 1. Jadi sisa C di sini juga sisa 10 per 499. Nah, jadinya bisa didapatin C sama dengan minus 10 per 499. Oke, berarti persamaan arusnya jadi bagaimana Pak Tuan dengan nilai C sekian? Persamaan arusnya jadi Oke, jadi ketemu ya solusi khususnya setelah nilai C-nya diperoleh. Ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Oke, Jirat. Sambungan 2 itu gimana? berarti nanti kita dimasukin C-nya 2. Ininya juga jadi E pangkat 2. E kan bisa diketahui nanti di kalkulator E pangkat 2 itu berapa. Hasilnya misalnya E pangkat 2 itu 1, berarti nanti jadi kali 1. Kalau E pangkat 2 jadi hasilnya 2, jadi 10 per 499 itu dikali 2. Di sini juga jadi hasilnya 2. Jadi C-nya 2. Kalau di sini C-nya 2 kan ini pindah ke sini, jadi bisa dibagi 2 lagi. Oke, sip. Jadi bisa aja I0 tuh nggak harus selalu 0 ya. Boleh 2, boleh 10, boleh 50. Tinggal kalian masukkan aja. Ketika T-nya sekian, I-nya sekian. Nanti diperoleh juga nilai C-nya. Konsepnya sama aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain mungkin? Cukup ya? Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Tuan. Oke, jadi materi pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita bahas tentang rangkaian R. Oke, sebelum kita tutup, kita coba tarik kesimpulan bareng-bareng. Kira-kira apa aja sih yang teman-teman simpulkan dari pembelajaran hari ini? Yang pertama, oke, penyelesaian rangkaian RL
berubah-ubah pada rangkaian RL, berarti persamaannya bisa dimodelkan dengan persamaan diferensial. Ya. Yang ketiga, Menggunakan pada rangkaian RL. PD orde 1 yang linear. Oke, Penyelesaiannya. Ya, penyelesaian pada rangkaian RL yaitu dengan PD orde 1 linear. Oke, begitu ya untuk materi hari ini. Nah, untuk asesmen saya melihat kemampuan teman-teman sejauh mana kalian paham tentang materi hari ini, saya mau memberikan kuis. Oke? Jadi di sini ada rangkaian RL dengan 3 fungsi yang berbeda. Ini kan ada 3 baris ya. Jadi nanti kalian saya kasih waktu 10 menit untuk yang baris ini dengan fungsi A, yang tengah dengan fungsi B, yang sebelah pojok dengan fungsi C. Oke, bisa dikerjakan dengan menggunakan kertas, diberi nama, dan soalnya silakan ditulis. Oke, sudah 10 menit waktunya habis. Silahkan dikumpulkan, bisa dikumpulkan di meja depan sini. Oke, waktu habis. Oke, nanti untuk kuisnya saya koreksi terlebih dahulu ya teman-teman, hasil belajar kalian sejauh apa pemahamannya, nanti saya nilai dari kuis hari ini. Nah, untuk tugasnya bisa kalian kerjakan buat latihan. Ada beberapa soal yang sudah saya upload di e-learning. Jadi ada tugas pada rangkaian RL dan ada materi untuk minggu depan. Jadi kita minggu depan masuk ke materi rangkaian yang sisanya ya, belum kita bahas hari ini. Ada RC, LC, dan LC. Konsepnya sama aja dengan berdasarkan hukum Kirchhoff dan hukum Ohm. Nanti kalian bisa baca-baca terlebih dahulu. Jadi waktu kita belajar kalian udah ada bahan lah ya. Jadi kita diskusinya lebih enak. Oke, ada pertanyaan nggak untuk hari ini? Oh iya, Jirot. Deadline tugas ya. Oke, deadline tugas karena ini kan pagi ya, jam 11. Saya kasih waktu sampai jam 3 sore. Waduh, oke? Bisa ya? Bisa, jam 3 sore kan? Caranya sama dengan seperti yang dijelaskan tadi Pak Tuhan ya? Oke, jadi harusnya nggak ada kendala. Dikerjakan masing-masing ya? Di biru, jadi kelompok. Nanti kalau ada yang mengumpulkan lewat batas deadline yang saya berikan, berarti ada pengurangan. Oke, sip. Ada lagi pertanyaan yang lain? Cukup ya? Oke, kalau cukup berarti berakhir pembelajaran hari ini. Alhamdulillah berakhir. Karena tadi kita mulai dengan doa, berarti kita juga tutup dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, berdoa menurut keyakinan masing-masing gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk perkuliahan hari ini diskusinya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Matematika Terapan 2 yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan di Politeknik Negeri Jakarta. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.